Teman-teman panitia, mau nanya ini akan dimulai jam berapa ya untuk babak semifinal? Halo teman-teman panitia. Ya, gimana Kak? Untuk babak semifinal ini akan dimulai jam berapa ya tepatnya? Harusnya tadi 9.30 tepat, tapi nanti balik lagi ke moderatornya bakal ngasih waktu gimana. Oke, kalau gitu aku minta 2 menit sebentar ya, 2 menit aja. Oke, Bang. Untuk Kak Oriza ya, ini sudah bisa dimulai ya? Sudah, aku udah siap. Oke, makasih Kak. Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Di sini kita sudah sampai di babak semifinal Interlaboratory Debate 2020, yang dimana hari ini di sini akan dipertemukan tim pemerintah yang diwakili oleh KSM Koin, UPN Veteran Yogyakarta, dengan tim oposisi yang diwakili oleh tim Iron Fire.
Oke, kita sebelum saya mulai, saya ingin bertanya dan memastikan kepada kedua tim apakah sudah siap. Siap, insya Allah. Oke, kepada tim pemerintah dan tim oposisi, bolehkah saya meminta nama pembicara pertama, kedua, dan ketiga? Oh iya, sebelumnya untuk kedua tim silahkan open cam. Tim pemerintah, tim oposisi. Silahkan membuka kameranya masing-masing. Kemudian untuk tim pemerintah, boleh disampaikan nama lengkap pembicara pertama, kedua, dan ketiganya? Pembicara 1, Anissa. Pembicara 2, Zahra. Tolong nama lengkapnya. Oh ya, pembicara 1, Anissa Fitrianingsih. Pembicara 2, Zahra Hazimah. Pembicara 3, Nurul Mardiati. Oke, terima kasih. Untuk tim oposisi? Saya Miftah Hisroni, pembicara pertama. Pembicara kedua, Arhama Nur Ikhtiar. Pembicara ketiga, Divandia Augusta. Oke, terima kasih tim oposisi. Oke, saya pastikan sekali lagi untuk kedua tim, baik itu pemerintah dan oposisi, apakah sudah siap? Tim pemerintah dan oposisi? Siap. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita mulai, saya menyampaikan kembali dalam perdebatan semifinal ini sama seperti sebelumnya, peraturannya tidak ada yang berbeda. Ketika saya persilahkan berbicara, waktu akan dimulai ketika Anda mulai berbicara. Saya langsung saja panggil kepada pembicara pertama dari tim pemerintah. Waktu dan tempat saya persilakan, waktu akan dimulai ketika Anda mulai berbicara. Sebelumnya, terima kasih kepada Dewan Juri dan juga moderator. Perkenalkan, saya Anissa, perwakilan dari KSM Koin. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah atau tim pro. Dari mosi Dewan ini, Dewan ini percaya bahwa pemerintah menyebarkan isu penemuan vaksin untuk COVID-19 agar pergerakan nilai saham terus merangkak naik. Kami menyetujui dari mosi ini karena ada beberapa faktor. Nah, di sini setelah saya melihat dari beberapa hal yang melatar belakangi mosi ini, yaitu pada kampanye Presiden Joko Widodo soal penemuan vaksin COVID-19 telah berhasil meningkatkan indeks harga saham gabungan atau singkatan dari IHSG dari level terendah. Nah, hal tersebut dibuktikan dengan pada awal apakah pertama dari tim pemerintah masih bersama dengan kita di sini? Saya ulangi lagi, data yang membuktikan bahwa IHSG ini mengalami peningkatan, yaitu dengan data 24 Maret 2020 ini,
tahun ini sempat berada pada level terburuk, yaitu pada awal-awal masa pandemi. Kemudian dari penurunan ini dari level 6.300 yang membuktikan bahwa pandemi ini menyebabkan IHSG ini turun drastis. Kemudian dengan ditemukannya vaksin ini, maka telah terbukti bahwa terjadi peningkatan level menjadi sekitar 5.300. Nah, hal ini dapat menjadi bukti bahwa isu penemuan vaksin ini berdampak baik bagi untuk pergerakan saham, perdagangan di pasar saham. Nah, mengapa dapat dikatakan demikian? Jadi logikanya seperti ini, dengan adanya kabar bahwa vaksin telah ditemukan sebagai penawar dari COVID-19 atau virus corona. Nah, berarti pemegang saham itu mereka masih mempunyai harapan bahwa pandemi ini akan segera selesai, akan segera berakhir. Nah, itu apa artinya? Apabila pandemi ini telah berhasil, maka perekonomian dapat diprediksikan akan kembali membaik seperti sedia kala, dan orang-orang yang dahulunya tuh hanya berdiam diri di rumah, maka mereka akan keluar dan menjalani aktivitas mereka kembali, dan juga pabrik-pabrik bisa kembali berproduksi, sehingga hal tersebut dapat menaikkan kepercayaan para pemilik saham, dan ada kesempatan bagi mereka untuk membeli. Nah, namun apabila vaksin ini akhirnya tidak kembali, vaksin ini ternyata tidak berhasil, maka pergerakan saham ini akan kembali menurun. Maka dari itu kami menyetujui bahwa dengan adanya isu penemuan vaksin ini, COVID-19 penemuan vaksin COVID-19 ini akan menyebabkan pergerakan nilai saham terus merangkak naik. Kesimpulannya, kami menyetujui bahwa dengan pemerintah menyebarkan isu penemuan vaksin, akan terjadi peningkatan pergerakan. Mohon maaf, pembicara pertama. Oke, terima kasih kepada pembicara pertama menghabiskan waktu lebih dari 4 menit. Selanjutnya saya akan dari hak oposisi Saudara Miftah. Silakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Dewan juri yang terhormat, tim lawan, dan hadirin yang kami muliakan. Perkenalkan, kami perwakilan dari KSM Iron Fire. Saya Miftah Hisroni sebagai pembicara pertama. Lalu rekan saya Saudara Arhama Nur Ikhtiar sebagai pembicara kedua. Dan rekan saya Saudari Divandia Augusta sebagai pembicara ketiga. Hadirin sekalian, mosi yang akan diperdebatkan pada pagi hari ini adalah Dewan ini percaya pemerintah menyebarkan isu penemuan vaksin untuk COVID-19 agar pergerakan nilai saham terus merangkak naik. Kami dari tim oposisi membatasi kata kunci nilai saham, berfokus pada nilai saham travel. Hadirin sekalian, pemerintah tidak menyebarkan penemuan vaksin COVID-19 agar pergerakan nilai saham terus merangkak naik. Namun usaha ini benar adanya dan dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan, untuk mengurangi adanya kenaikan angka penyebaran COVID-19. Selain itu,
pergerakan nilai saham juga berdampak buruk pada beberapa sektor ekonomi lain, seperti ketenagakerjaan misalnya. Pemerintah sudah berkomunikasi atau melobi kepada beberapa daerah seperti luar negeri, seperti WHO, untuk mendapatkan vaksin-vaksin atau untuk bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mendapatkan vaksin tersebut. Isu vaksin tersebut bukan dimaksudkan untuk naiknya pergerakan nilai saham, tapi memang digunakan untuk mencegah adanya kenaikan angka tertular COVID-19. Sekian dari saya. Oke, terima kasih untuk pembicara pertama dari tim oposisi menghabiskan waktu 2 menit 30 detik. Langsung saja saya panggilkan pembicara kedua dari tim pemerintah. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat. Saya Zahra Hazimah sebagai pembicara 2 dari tim pemerintah percaya bahwa mosi ini benar adanya dan saya setuju dengan mosi ini dan mosi ini harus dilanjutkan. Saya ingin mematahkan argumen dari pembicara satu di tim oposisi. Tim oposisi mengatakan bahwa kenaikan saham ini menyebabkan kenaikan saham ini bukan untuk isu adanya vaksin ini bukan untuk kenaikan saham, namun untuk mencegah peningkatan penyebaran COVID-19. Namun tadi sudah dijelaskan oleh pembicara satu dari tim kami, tim pemerintah, bahwa Presiden kita Jokowi sendiri yang menyebarkan isu bahwa kita membuat vaksin dan itu ada buktinya sendiri bahwa kita membuat vaksin yaitu dari Saya ingin bertanya, kalau misalnya memang itu merupakan dari Jokowi atau perkataan dari Jokowi, terus bagaimana apa yang disebutkan dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kali ini diberikan oleh Presiden Jokowi sendiri yang berfokus pada penggunaan di mana uang-uang pemerintah negara atau APD yang diberikan kepada banyaknya masyarakat yang sebesar 309 triliun ini, apakah benar-benar memang difokuskan untuk masyarakat atau hanya untuk berfokus pada saham sendiri? Karena yang kita ketahui menurut beberapa pendapat ataupun pendapat dari beberapa orang ataupun misalnya Ahmad Hasan yang kita ketahui merupakan sekretaris dari Fitra atau kelompok dari Forum Baca Transparansi. Instruksinya hanya 15 detik. Tadi saya ingin membalas kata-kata dari Mas dari tim oposisi bahwa Perpu itu sendiri tidak ada hubungannya dengan isu vaksin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Isu vaksin yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu dari Presiden Jokowi sendiri itu memang bertujuan untuk menaikkan saham karena kita sendiri punya bukti-buktinya yaitu ada beberapa uji coba yang dilakukan oleh beberapa PT farmasi, contohnya seperti Bio Farma. Bio Farma membuat uji coba vaksin COVID-19 dan dampak dari isu pembuatan vaksin itu sendiri berpengaruh pada kenaikan saham. Kenaikan saham Bio Farma setelah isu tersebut dikeluarkan meningkat sebanyak 1,26%. Begitu juga dengan di negara-negara lain. Negara-negara lain juga membuat isu-isu pembuatan vaksin COVID-19 agar saham-saham di saham-saham di perusahaan-perusahaan farmasi dapat meningkat. Karena ini mempunyai dampak-dampak yang positif dan nanti akan disampaikan oleh pembicara setelah saya. Seperti di Jepang. Kenaikan sahamnya meningkat sehingga 0,73%. Korea sahamnya meningkat 1,39%, Hong Kong 1,83%, Singapura 0,53%. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pemerintah menghabiskan waktu 3 menit 24 detik. Langsung saja saya panggilkan pembicara kedua dari tim oposisi, Saudari Rahama. Dipersilakan.
Ya, saya dari tim oposisi, saya ingin menyampaikan sebuah fakta yang bisa menjadikan acuan ataupun menjadi sebuah bukti bahwa kita saat ini memang mengalami yang namanya benar-benar masa krisis ekonomi. Walaupun saham yang kita ketahui hanya meningkat pada pada sekeliling Bio Farma, yang kita fokuskan di sini merupakan gambaran bagaimana travel ini bisa tetap berlanjut. Yang kita ketahui, Bank Dunia pun menyatakan bahwa sebesar 3% di seluruh dunia atau sebesar 44 triliun US dollar itu akan benar-benar hilang begitu saja. Yang kita ketahui bahwa menurut pendapat oleh Dr. Puspa Delima Amri, di sini dia mengatakan bahwa bagaimana keuangan yang kita harapkan ini terus tetap berlanjut, ataupun bagaimana apakah ekonomi ini akan tetap stuck ataupun akan tetap berlanjut pada sebuah harapan yang bisa kita sampaikan seperti pada saat ini. Yang kita ketahui bahwa uang ataupun signifikan apa sih keuangan Indonesia itu beneran kita ketahui meningkat. Menurut Ahmad Iqbal Hasan, ia menyatakan bahwa walaupun Presiden mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa-nyawa setiap orang yang terkena COVID atau mengumumkan bahwa adanya pandemi COVID, yang merupakan kita juga sudah memberikan ataupun misalnya pemerintah sudah memberikan berkisar 7,3 triliun rupiah, itu pun juga tidak bisa mengembalikan ekonomi secara besar-besaran. Yang kita ketahui bahwa banyaknya pengangguran ataupun upah minimum pekerja yang harus diberikan itu pun harus tetap di maintain. Bagaimana perusahaan itu melakukan tindakan atau perilaku atau melakukan hal-hal seperti itu. Yang kita bisa ketahui adalah mengurangi minimum upah atau malah mem-PHK para pekerja. Yang kita ketahui bahwa ekonomi memang sama sekali tidak ada berkembangnya, dan kita mengetahui bahwa banyak atau wilayah dari seperti Maluku Utara yang kita ketahui merupakan pasar dari market atau pasar dari traveling yang sangat besar, ataupun wilayah Jawa yang akhirnya menjadi banyak sekali pasar-pasar travel, itu pun mengalami masa-masa krisis. Dan kita mengetahui krisis ini tidak hanya pada titik fokus traveling saja. Yang kita ketahui bahwa keadaan Bio Farma yang kita ketahui saat ini hanya menguntungkan wilayah Bio Farma sendiri. Yang kita ketahui bahwa faktanya kita di Jakarta saja bisa menambah dari. Ya, boleh. Tadi Bio Farma itu tidak hanya menguntungkan dari lingkungan Bio Farma sendiri, tapi juga menguntungkan bagi pemerintah. Tim pemerintah. Waktu interupsi sudah berakhir. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih juga kepada tim oposisi menghabiskan waktu 3 menit 10 detik. Langsung saya panggilkan pembicara terakhir, pembicara ketiga dari tim pemerintah. Baik, saya Nurul Madiati, pembicara ketiga dari tim pemerintah, sangat setuju dengan mosi ini dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini menggemparkan seluruh dunia, sehingga ini juga COVID ini juga menyebabkan kemerosotan ekonomi. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk menaikkan saham-saham sehingga perekonomian itu dapat kembali normal. Nah, untuk peningkatan perekonomian tersebut, pemerintah mengeluarkan isu vaksin. Nah, di sini isu vaksin ini sangat berpengaruh terhadap kenaikan saham di suatu negara karena dilihat dari pemegang saham yang memang saat ini sedang terfokus atau lebih memberikan perhatiannya kepada isu vaksin. Dan ini menurut pemegang saham ini,
investasi saham ini mereka akan lebih diuntungkan juga dengan adanya isu kenaikan vaksin, sehingga sehingga ini akan membuat peningkatan terhadap kenaikan saham atau investasi seperti itu. Dan juga di sini harus digarisbawahi bahwa isu kenaikan vaksin ini dapat meningkatkan peningkatan investasi di PT di mana di perusahaan farmasi ini mendapatkan laba bersih dari isu-isu yang telah dikeluarkan oleh pemerintah seperti itu. Maaf interupsi. Dikarenakan tadi pembicara pertama dari pemerintah tidak menyampaikan limitasi, maka kami dari tim oposisi menyampaikan limitasi bahwa saham yang akan dibahas pada debat kali ini adalah saham pada bidang travel. Terima kasih. Baik, namun mosi dari pertanyaan ini adalah isu vaksin meningkatkan kenaikan saham. Nah, saham di sini tentunya berpengaruh pada saham farmasi. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim pemerintah, menghabiskan waktu 2 menit 18 detik. Selanjutnya langsung saja saya panggilkan pembicara ketiga dari tim oposisi. Silakan. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman sekalian. Izinkan saya selaku pembicara ketiga untuk menggarisbawahi lagi apa yang sudah dibahas pada acara mosi debat, yaitu pemerintah menyebarkan isu penemuan vaksin untuk COVID-19 agar pergerakan nilai saham terus merangkak naik. Dalam hal ini kami dari tim oposisi mengatakan bahwa kami tidak setuju dengan adanya mosi ini. Kami memberi fokus bahasan pada nilai saham travel. Pemerintah tidak menyebar berita bohong terkait vaksin COVID-19 ini. Hal ini dilakukan karena COVID-19. Selain itu, pergerakan nilai saham juga berdampak buruk pada faktor lain, contohnya seperti tenaga kerjaan. Pemerintah pun sudah melobi pada daerah lain, salah satunya adalah WHO, salah satu organisasi kesehatan dunia, untuk mendapatkan vaksin tersebut. Isu tersebut bukan dimaksudkan untuk menaikkan pergerakan saham, namun untuk kebaikan kesehatan angka COVID-19 itu sendiri. Selanjutnya, kami akan menyampaikan argumen terkait mosi ini. Bank Dunia memperkirakan bahwa ekonomi negara akan menyusut sebanyak 3,5% pada tahun ini. Pemerintah Indonesia sekarang sedang mendorong pelonggaran pembatasan untuk membantu merangsang ekonomi. Meskipun ada lonjakan infeksi virus corona di seluruh negeri dan sebanyak 44,3 miliar dolar Amerika akan benar-benar hilang begitu saja. Dr. Ukspadelima pun mengatakan bahwa bagaimana agar keuangan dan sistem perekonomian kita akan berlanjut. Ahmad Misbakul Hasan juga mengatakan bahwa walaupun Presiden telah menyiapkan Perpu nomor 1, tapi pemerintah sudah mengeluarkan 27 triliun dolar untuk pemerintah tidak bisa menanganinya. Upah minimum pekerja pun dalam hal ini juga harus tetap diatur. Seperti yang kita ketahui bahwa wilayah Maluku Utara yang merupakan pusat traveling sangat besar juga pun mengalami masa-masa krisis. Begitu juga dengan daerah yang ada di Jawa, di mana fokus kita juga tidak hanya pada sektor pariwisata saja. Karena itulah kami dari tim oposisi sangat tidak setuju dengan adanya mosi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim oposisi, menghabiskan waktu 2 menit 39 detik. Terima kasih untuk argumennya masing-masing. Tadi untuk menutup perdebatan ini, saya minta kepada tim pemerintah untuk menyampaikan pidato penutupnya. Diberikan waktu sebanyak 2 menit. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Dewan Juri yang terhormat, tadi
tim oposisi menyatakan bahwa saham yang dimaksud oleh mereka adalah saham traveling. Sementara itu, kami setuju bahwa saham yang dimaksud di sini adalah saham perusahaan farmasi, yang memang sahamnya ini meningkat dengan baik. Selain itu, tadi tim oposisi juga menyatakan bahwa kenaikan saham ini justru berdampak buruk pada perekonomian. Padahal pada kenyataannya kenaikan saham ini berdampak baik. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh pembicara ketiga kami, bahwa perekonomian di dunia ini saat ini sedang sangat anjlok. Dan dengan adanya kenaikan saham, perekonomian akan sedikit demi sedikit meningkat. Selain itu, juga minta Bank Dunia, bahwa statement dari Bank Dunia bahwa perekonomian kita sedang turun. Dan memang benar perekonomian kita sedang turun. Karena itu, mosi ini harus dilanjutkan karena mosi ini merupakan sebuah solusi, yaitu isu pengembangan vaksin yang berdampak pada kenaikan saham di dunia. Karena memang tidak hanya di Indonesia saja berpengaruhnya, tapi juga di seluruh dunia. Seperti contoh-contoh yang sudah tadi saya katakan di Jepang, Korea, dan di negara-negara lain. Sekian argumen penutup dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada tim pemerintah. Berikutnya langsung saja kepada tim oposisi. 2 menit, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Dewan juri yang terhormat, tim lawan, dan hadirin yang kami muliakan. Mosi yang diperdebatkan pada pagi hari ini adalah Dewan ini percaya pemerintah menyebarkan isu penemuan vaksin untuk COVID-19 agar pergerakan nilai saham terus merangkak naik. Dan tadi saya sudah sampaikan pada awal tadi bahwa nilai saham yang akan diperdebatkan pada pagi hari ini berfokus pada nilai saham travel. Pemerintah tidak menyebarkan isu penemuan vaksin untuk COVID-19 untuk agar pergerakan nilai saham terus merangkak naik, tetapi pemerintah memang benar-benar berusaha untuk mendapatkan vaksin untuk COVID-19 tersebut demi kebaikan kita bersama, demi untuk mencegah adanya kenaikan angka penyebaran COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim oposisi. Terima kasih kepada tim pemerintah dan tim oposisi yang telah argumentasinya masing-masing. Untuk berikutnya, untuk penilaian saya serahkan sepenuhnya kepada Dewan Juri. Untuk Kakak Oriza, saya percayakan kepada Dewan Juri. Silahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, panitia, dan terima kasih kepada para peserta, para tim kedua-belas tim pemerintah dan tim oposisi yang telah menyampaikan argumentasinya. Saya akan memberikan beberapa penjurian terkait argumentasi dan proses yang telah kita lalui bersama tadi. Saya mulai dari tim pemerintah. Yang pertama, tim pemerintah sedari awal tidak mendefinisikan terkait isu ataupun topik yang terkait mosi ataupun fokus dari tim pemerintah sendiri dalam pembahasan terhadap mosi ini. Juga terdapat tidak disebutkan satu limitasi terhadap permasalahan ini, sehingga argumentasi yang disampaikan kurang elaboratif dan eksplanatif pada pembicara yang pertama. Lalu untuk pembicara kedua, sudah terdapat rebuttals ataupun sanggahan kepada argumentasi yang disampaikan oleh tim oposisi, yang mana itu adalah poin yang sangat baik. Lalu mulai dari pembicara kedua, mulai memberikan contoh kasus yang clear dan juga contoh-contoh pada negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan. Lalu masuk kepada pembicara ketiga. Di sini saya merasa bahwa pembicara ketiga justru menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan oleh pembicara pertama, yaitu flow of thinking atau logic, jadi alur pemikiran ataupun alur logika dari topik ini sudah bagus.
dan sudah fokus kepada emosi, akan tetapi sayang sekali terlambat disampaikan karena baru disampaikan di pembicara ketiga. Di lain sisi untuk tim oposisi pertama tadi mengambil keuntungan karena dari tim pemerintah tidak melakukan suatu pembatasan masalah. Tim oposisi mengambil alih untuk melakukan pembatasan masalah dengan mengganti fokus dari mosi ini menjadi kepada isu travel daripada isu produksi pada perusahaan farmasi atau perusahaan pembuat maupun penghasil obat yang merupakan sebenarnya fokus dari tim pemerintah di dalam argumentasi tim pemerintah, kan tapi sayang sekali terlambat disampaikan. Akan tetapi pada pembicara pertama, di awal cukup ada statement yang kontradiktif dalam penyampaian argumen, di mana dikatakan bahwa pemerintah disebutkan awalnya pemerintah tidak menyebarkan isu penemuan vaksin COVID-19 untuk pergerakan nilai saham, tapi dilakukan untuk pengurangan jumlah infeksi yang tertular. Saya cukup mengerti maksudnya, kan tapi statement tersebut cukup kontradiktif. Lalu disebutkan bahwa pemerintah telah melakukan lobby ke daerah-daerah di luar negeri seperti WHO, semisal. Di sini juga secara isi maupun substance bisa dikatakan tidak kurang tepat karena WHO merupakan organisasi dunia, merupakan salah satu badan sistem di bawah PBB dan bukan merupakan suatu daerah atau teritorial. Jadi jika disampaikan bahwa WHO adalah suatu daerah atau teritorial, maka hal tersebut adalah salah. Lalu selanjutnya pembicara kedua dari tim oposisi kembali mulai menekankan fokusnya kepada sektor travel dan juga contoh penjelasan maupun eksplanasi dari laporan Bank Dunia, World Bank. Lalu juga memberikan contoh beberapa penjelasan dan aturan. Untuk pembicara ketiga dari tim oposisi, mulai memperkuat maupun mempertegas posisinya, itu cukup bagus. Juga terdapat pembantahan argumen. Akan tetapi di sini Dewan Juri menyadari adanya repetisi terhadap argumen pembicara satu yang kembali diulang secara bisa dikatakan hampir sama oleh pembicara ketiga. Jadi dan kembali akhirnya argumen tadi dibuktikan dengan argumen yang pemerintah telah melakukan lobby kepada daerah-daerah di luar negeri seperti WHO kembali diulang oleh pembicara ketiga. Lalu akhirnya juga sedikit kontradiksi dengan statement dan agak ada sedikit ambiguitas di akhir statement pembicara ketiga, yakni bahwa pemerintah tidak hanya berfokus kepada bidang travel, tapi juga tourism atau pariwisata. Yang mana sebenarnya yang paling ditekankan utama oleh tim oposisi adalah sektor travel. Lalu untuk penyampaian reply speech dari tim pemerintah, sekali lagi di sini penekanan dan maupun ide, konsep, maupun stance ataupun pendirian prinsip dari tim pemerintah kembali muncul. Akan tetapi sayang sekali dikatakan cukup terlambat untuk disampaikan di dalam reply speech ataupun pidato akhir, pidato kesimpulan. Namun untuk substansi, isi, penyampaian, dan strategi yang di deliver ataupun disampaikan sangat baik. Lalu untuk tim oposisi, dalam penyampaian pidato penutup ataupun pidato balasan, cukup melakukan penekanan, emphasisment terhadap posisinya, akan tetapi tidak menjadikan argumen tersebut yang dapat disampaikan kepada reply speech sebagai penggambaran argumen keseluruhan dan juga elaborasi dari setiap argumen yang disampaikan oleh ketiga pembicara dari tim oposisi. Menurut saya pribadi, untuk reply speech dari tim oposisi kurang elaboratif dan kurang dipergunakan dengan maksimal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Oriza sebagai Dewan Juri kita pada
pagi menjelang siang hari ini. Kepada kedua tim, saya harap masih semangat. Karena untuk selanjutnya itu untuk pengumuman peserta yang tim yang lolos ke babak berikutnya juga saya serahkan kepada Kak Oriza sebagai dewan juri pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk Kak Oriza, kira-kira dibutuhkan waktu berapa menit? 2 menit ya, sedang menghitung skor akhirnya. Makasih. Oke, kita tunggu 2 menit. Oke, saya sudah selesai melakukan penghitungan. Oke, langsung saja, Kak. Dipersilahkan. Oke, untuk debat sesi ini, saya bisa mengatakan bahwa debat sesi ini lebih baik daripada debat di babak sebelumnya, di mana saya menjadi juri di sana. Jauh lebih ketat dan lebih signifikan dalam penjelasan maupun perdebatan antara satu tim dan tim yang lainnya. Cukup baik, cukup imbang di dalam segala argumentasinya. Jadi menurut saya sebenarnya tidak ada yang terlalu dominan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi tetap harus diputuskan salah satu pihak untuk maju ke babak selanjutnya. Sehingga saya bisa mengatakan tetap semangat untuk tim yang belum maju. Menurut saya sudah cukup baik, kan tetapi butuh sedikit peningkatan dan strategi yang lebih tepat ketika penyampaian argumentasi dan pengaturan role, plotting, dan sebagainya. Oke, untuk pemenang babak semifinal round 1 ini diberikan kepada tim oposisi KSM Iron Fire. Selamat bisa melanjutkan ke babak selanjutnya dan tetap semangat kepada KSM Coin. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Kak Oriza sebagai juri kita pada pagi hari ini yang telah mengumumkannya. Selamat kepada pemenang yang berhasil lolos ke babak berikutnya, dan untuk pemenang yang belum beruntung untuk lolos ke babak berikutnya, jangan berkecil hati, tetap semangat. Menang kalah tidak menentukan apapun. Jadikan kekalahan sebagai cara belajar dan menambah pengalaman. Sampai berjumpa di interlaboratory debate tahun berikutnya. Berusahalah lebih baik di tahun berikutnya. Tetap semangat. Lanjut terus. Oke, terima kasih kepada kedua pihak tim, baik itu pemerintah yang diwakili Koin, juga oposisi yang diwakili oleh Iron Fire yang telah mengemukakan pendapat dan mempertahankan argumentasinya secara secara berani dan tegas. Saya untuk pihak yang belum berkesempatan lanjut ke babak berikutnya.